Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ibrani 10 ayat 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, persoalan kekristenan sejak semula adalah penolakan. Salah satu dari banyak persoalan adalah penolakan, bahwa tidak mudah mereka diterima karena kekristenan menghadirkan cara hidup yang baru, yang berbeda dari cara hidup yang sudah dipelihara oleh manusia. Di mana banyak orang berkata, ini sudah kebiasaan kita, ini sudah kita lakukan sejak nenek moyang kita. Tapi ketika Yesus datang, ketika kekristenan datang, mengapa kita harus berbeda? Ini yang membuat banyak terjadi penolakan. Nah, hal yang sama juga dialami oleh jemaat di Ibrani. Beberapa di antara mereka memilih kembali. Daripada kita selalu terusik, lebih baik kita cari aman, di mana kita harus mundur. Jangan lagi mengikut Kristus. Hal ini juga mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan saat ini. Ketika seseorang bergumul, karena menjadi Kristen membuat dia harus berbeda. Membuat dia harus memisahkan diri dari hal-hal duniawi. Mungkin ada yang setia, ada yang bertahan. Tetapi ada juga yang berkata, saya akan mundur saja. Saya akan kembali dengan kehidupan yang lama. Karena di situ saya akan nyaman. Dengan cara yang seperti ini, saya sulit naik jabatan. Saya sulit untuk diterima. Saya sulit untuk dapat pekerjaan dengan prinsip saya seperti ini. Sehingga saya harus mengikuti prinsip yang lama. Supaya saya bisa bekerja, supaya saya bisa makan. Tapi yang paling sulit adalah dari semua itu, ketika ada sahabat kita yang bergumul, tapi kita biarkan dia bergumul seorang diri. Kita biarkan dia berjuang, kita biarkan dia menangis. Nah, firman Tuhan hari ini tidak mendorong setiap pribadi, tapi mendorong mereka semua. Agar persoalan itu tidak menjadi fokus utama. Tetapi fokus utama adalah bagaimana kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling merangkul. Sehingga apa yang mereka pikirkan sebagai persoalan utama atau persoalan yang sangat berat, bisa jadi itu sangat berat. Tetapi bagi Tuhan, solusi paling penting adalah ayo saling mendoakan, saling merangkul. Ketika Yesus datang, pengikutnya begitu banyak. Orang-orang Kristen begitu banyak sejak zaman para rasul. Tapi ketika persoalan muncul, mereka mulai berkurang. Kata firman Tuhan, ingat, sukacita kita ketika kita mengiyakan mengikuti Yesus, kita percaya bahwa Yesus akan menolong, itu jangan hilang. Pengharapan itu jangan pernah hilang. Pengharapan itu akan selalu menguatkan kita bahwa hari esok akan selalu jauh lebih baik kalau kita mau setia kepada Tuhan. Sehingga pengharapan itu akan memberikan kekuatan, dan itu tidak boleh berkurang, apalagi sampai kita tinggalkan. Firman Tuhan memakai kata kita, bukan saya. Marilah kita. Artinya persoalan ini jangan menjadi persoalan pribadi, tapi harus menjadi persoalan bersama. Semua anggota jemaat di Ibrani harus saling menopang dalam semua pergumulannya. Ditegaskan dalam ayat berikutnya, agar semua orang saling menguatkan, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Firman ini mau menekankan bahwa kita ini telah dipersatukan sejak kita mengaku kata aku percaya atau kita Kristen. Kita semua dipersatukan. Maka pergumulan orang lain harus menjadi pergumulan kita. Persoalan orang lain harus menjadi bagian dari doa kita. Maka ketika kita juga terikat dalam komunitas yang lain karena kita Kristen, ingat, kita hadir di sana untuk menolong. Kita hadir di sana untuk mendoakan, untuk menopang, bukan menuntut. Kita hadir untuk merangkul yang lain agar mereka kuat. Sejak semula manusia sudah memikirkan bahwa kepentingan pribadi itu adalah yang prioritas.
bahwa yang utama, maka istilah individualisme itu sangat memuncak akhir-akhir ini. Tetapi firman Tuhan menentang hal tersebut. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak ada gunanya untuk hidup seorang diri, menyelamatkan diri sendiri. Kita hadir untuk menolong yang lain. Maka iman kepada Allah, cinta kepada Allah, itu hanya nyata ketika kita mau menolong yang lain, mengasihi yang lain. Mungkin saat ini kita sering mendengar istilah pemisahan. Aku bukan bagian darimu, aku bukan bagian dari mereka, itu bukan bagian dari kita. Bisa saja untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Mau siapapun kita, mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Kalaupun kita lebih baik, bukan berarti kita memisahkan diri. Kalaupun kita lebih hebat, bukan berarti kita mengeluarkan diri dari komunitas itu. Justru untuk itulah berkat itu atau karunia itu atau kelebihan itu diberikan. Kita bayangkan jika seandainya ada persoalan dalam satu komunitas, mungkin ada yang kuat di antara satu komunitas itu. Tapi untuk itulah dia diberikan di situ. Yang kuat itu harus menopang yang lemah. Yang lebih hebat itu harus menguatkan yang lemah. Dan bila mana mungkin di antara komunitas atau jemaat itu ternyata kita sama-sama lemah, percayalah, orang-orang yang sama-sama lemah kalau saling menguatkan, mereka akan sama-sama kuat. Kita bayangkan mungkin penghiburan. Penghiburan itu adalah penguatan yang diberikan oleh orang yang lemah kepada orang yang lemah. Ketika orang berduka, dia sedang lemah. Tapi ketika orang juga memberikan penghiburan, bukan berarti dia sedang kuat. Dia juga sudah mengalami hal yang sama. Dia juga pernah menangis seperti dia menangis. Kita sama-sama lemah. Maka mari kita saling menguatkan. Kita semua adalah orang yang saling mendoakan. Itulah mengapa kekristenan bertahan dari dulu sampai sekarang. Bukan karena mampu sehingga orang Makedonia menolong. Bukan karena mampu jemaat-jemaat di Filipi itu bisa menolong. Bukan. Tapi karena mereka merasa kita harus saling menguatkan. Dan itu jugalah yang ditekankan kepada jemaat Ibrani dan juga kepada kita. Kita harus saling mendoakan, saling menolong. Bila kita menerima berkat yang jauh lebih baik dari orang lain, kita harus ingat, untuk itulah itu diberikan. Untuk kita menolong dan menguatkan yang lain. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman yang kami dengarkan. Yang mengajarkan kami untuk memandang semua ciptaan-Mu adalah keluarga. Tuhan mengasihi semuanya dan ajari kami untuk mengasihi. Ajari kami untuk saling menguatkan agar kiranya kami bersama-sama bertahan untuk menjadi orang benar. Bersama-sama setia mengikuti Engkau. Kami akan memulai rangkaian kegiatan kami hari ini Tuhan. Berkati kami. Biarlah kiranya pengharapan kepadamu menjadi sumber kekuatan bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.